它吃了哈，嘴巴会甜甜的。哦，谁的嘴巴？那个佛祖的嘴巴甜甜，就到上天去，别跟我们说我们好事做很多，没有做坏事。就叫他给阿拉讲。他喜欢吃甜甜，嘴巴甜甜就讲话就好听啊。这样。这样对不对？对。Nah, Enduli Taman Dunia. Hu ya. Kenyang yuk, kenyang. Nah itu orang Taiwan antri nuker uang ya mau Imlek. Nah ini buah-buahan 25 NT satu cin. Ini jeruk. Ini apel India. Macam-macam. Hả? Các tang quay cả hệ đất không à? Anh đi sao cả thế đó? 我这里青豚啊，什么意思？不用了，等一下我也不见。拿个给我带。这个给我。东方一老板娘也去市场哎，他看衣服是。礼拜一要看什么衣服？但是有一点毛也太太。Nah kita mau ke pasar. Nyonya aku ada di sana. Semua orang kedinginan ya. Onion wo ya Mas. Nah ini tuh gosok-gosok ya, gosok-gosok berhadiah. Ini upai-upai tuh. Nah di sini semua ada ya. Mana jagung, semua ada. Kayak sayuran yang di Indonesia. Sayang ơi ya Thầy? 我们买这样而已啊。我只要给你买一个百合放在。买百合而已，好了这样而已。Mahal ya ini ya. Ini walaupun rupanya gila nih kayak ular tapi mahal banget ini. Ini makanan sultan yang mahal. Ada ikan segalanya. Ini nyonya ketemu saudara. Nah, di sini anak lopokau. Nah, ini anak buah pir. Gubis. Nah, ini nyonya aku belanja ya. Jadi kita melihat saja, tidak usah membantu atau mengurusui, cuman melihat. Yes. Kita depan kita ada topi ya. 这个番茄你看是尖的，尖的，哎，不是圆的。你生还你生还小，你那弄生还还小，我给你买下子。没有，这个本来就很贵，我前天都卖120，是这2天是东西有比较多，开始才便宜。哦，都一斤130呢。这个是 Okinawa 那个老板，不是啊？是这个。哦，这个 Okinawa 的，来，不要卖太多吗？我要买较多的。你爱生我较小的，这找个家子。不行啊，80本钱都80啊，那个很新鲜。你不是看它那个头，你摸它那个都很新鲜的硬硬的，不像软软那个软软的有时候就不一样，太太，这个比较新鲜。那个籽很小，不会说很大颗籽。哦。你看啊，这是要加苗啊，小。不是。Organik ya. Ini bermacam-macam. Pasarnya rame. 190。那葱呢？好。这里有人的全部给你。好，谢谢。好，谢谢。看它哈。好。那葱几只？那个芹菜也2、3个。好，谢谢你。老板那么好，谢谢老板。袋子吗？还是直接这样的？这样好了，谢谢。 10块那个。 Nah ini honglopone cantik banget. Ayo. Ayo, Beng.
总共162，162啊，做这啦。哦，拢共162啊。哎，对，160，哦160。你一直拿那个干嘛？要看这个老板，水果那么漂亮要拍，老板漂亮要不要拍？我这人家讲他在干嘛？我个人也来去过呀。Anggrek ya. Ini mau Imlek. Beli bunga, ya bunga, ya bunga. Oh, di sini.国产你可以考虑这个啊，这个很漂亮吗？这个我们过年的话很小小可爱这样。对啊，这种会共活多哈，这个是黄金甲，然后有带红色的边，对呀，很这适合。对啊，这个盆子哦，100，然后加这个花300，这样450，400，这样900啊。 900。对啊，漂亮漂亮。对啊，漂亮。好，我就帮你拿，我就帮你放进去。我该加修的，好了，你放这。我感觉伊这真用心，这鱼吼，刚才拢会空。你哪边供佛哈，你那个点香跟蜡烛不要太接近，稍微。要帮你擦哎。不用了哈，麻烦了。这个都那么甜的东西。就是要掰这个。哦，要掰这个，台湾要这样。这样子就够。可以了。一个2包2包。对呀，可以了。那个在前面有很多种啊。这里啊。一样的。哦，一样哦。这个我们比较有人吃啊。Nah ini jajanan ini ya. Nah ini di sini semua ada. Ini minyak goreng. Ini ime yang baru ya. Ini rotinya taruh di depan. Sekarang dia punya tempat itu panjang kayak gini. Ini frozen food. Ini makanan roti-roti. Nah, kita sudah pulang dari pasar. Nyonyaku mampir ke salon, teman-teman. Mereka mau makan bersama. Kalau Imlek itu biasanya kita itu selalu beli makanan yang cenderungnya manis, teman-teman. Ada loh, nggak semua orang mau makan, tapi memang untuk sembahyangan. Kita itu kalau Imlek itu sengaja beli jajanan yang manis, teman-teman. Ini Taiwan Rice Crispy, ini manis banget ya. Ini ada 3 ya, 1 sama 2 3. Kue beras ala-ala Jepang. Ini ikan ya, ikan dimasak keringin kayak gitu. Nah, ini saya kurang tahu ya apa ini. Ala-ala Jepang-Jepangan. Ini juga ala-ala Jepangan, jajanan Imlek. Orang Taiwan kalau Imlek itu malah cenderungnya ini jajan itu untuk sembahyangan dan cenderungnya memilih rasa manis. Bukan karena suka manis, tapi memang katanya nanti ketika dewanya dikasih makanan manis, dewanya akan naik ke langit, teman-teman. Setelah ke langit akan melapor ke Tuhan dengan mulut yang manis, akan berkata yang baik-baik bahwa orang yang ada di muka bumi ini telah melakukan begitu banyak kebaikan dan tidak melakukan kejahatan. Percaya apa ora? Nyonya aku sih ngomong. Nah, ini ada lilin. Semuanya manis. Ime punya brand. Ini juga manis. Nah, ini juga manis banget. Semuanya manis. Ini Ime punya. Ini makanan dari Ilan.
Ini tuh asin-asin gurih enak itu teman-teman. Ini ikan ya, enak ini. Terus ini permen manis, harganya ya lumayan ya teman-teman. Ini tuh permen gula, harganya 110 NT. Ini juga ada jajan. Nah, ini tuh juga manis ya teman-teman, semuanya manis. Ini namanya Mile, apa orang ngerti, Hongkong ya, makanan Hongkong punya. Nah, Hongkong MX, seperti ini. Beraneka ragam dan berwarna-warni. Yang belum untuk sembahyangan kita pisah ya teman-teman. Kalau untuk sembahyangan, setelah untuk sembahyangan tidak boleh untuk sembahyangan lagi. Taruh di pojokan. Ini taruh sini. Hari ini sesungguhnya saya teramat sangat ingin makan bakso ya, tapi saya tidak ada waktu untuk keluar. Jadi ibaratnya walaupun ibaratnya ada uang belum tentu bisa makan kayak gitu, karena jauh ya, lumayan adoh teman-teman. Terus siang kayak gini juga. Ini nyonyaku membeli beraneka macam. Ini pisangnya cantik banget. Makanya nyonyaku tadi aku bilang, pisangnya cantik banget, terus beli. Nah, ini tomat mahal ya. 1 tin 100 NT. Nah, ini pisang cantik banget ya teman-teman, dan tentu rasanya ini enak. Nah, seperti ini. Ini namanya daun tang-e ya, rasanya seperti daun kemitir. Ini aku beli 2 bungkus 50 NT. Ini namanya cincenku, jamur cincenku. Nah, segini tuh harganya 30 NT ya. Namanya laro. Oh, non halal ya. Biasanya ditumis sama swanla. Seperti ini. Nah, ini belanja digratisin daun bawang sama daun seledri karena belanjanya lumayan banyak. Ini namanya xiao pai cai, sawi putih, tapi yang kecil punya. Ini lumayan mahal ya, 260 NT. Ini tuh Jepang punya makanan apa lali aku jenengi. Seperti ini. Kita juga beli tahu putih sama tahu goreng, ada 2 macam. Ini godong telo 30 NT, seger punya ya teman-teman. Ibaratnya baru dipetik langsung dibawa ke pasar. Ini tuh makanan khas Imlek untuk sembahyangan, harganya 164 NT. Ini non halal. Hari ini belanjanya sedikit karena kita memang niatnya itu bukan belanja. Hari ini cuma niatnya membeli tahu sama tambahan untuk nanti malam masak hotpot. Anaknya laki-laki tadi pulang bantuin beres-beres tempat sembahyangan teman-teman. Jadi terus beliau request nanti malam mau pulang mau makan hotpot. Karena cuaca hari ini tuh siang hari ini sekitar 12 derajat. Nanti malam itu sekitar 8 derajat Celcius, jadi dingin ya. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Jepang, di Korea, di mana kutub utara atau kutub selatan ya teman-teman, yang misalkan tempatnya dingin, 8 derajat itu kecil, tapi bagi saya 8 derajat itu dingin. Karena setiap orang mempunyai rasa dalam menanggapi keadaan itu berbeda-beda. Ada orang yang santai walaupun dingin, cuman pakai baju kaos sama celana pendek, ada orang yang nggak takut sama dingin, ada orang yang dalam menghadapi dingin itu wah lewebay gitu. Karena cuacanya dingin, dingin apa urusannya yuk. Nah, dingin-dingin waktunya kita makan teman-teman. Nah, kita makan seadanya wae telur. Telur adalah makanan sejuta umat ya. Ya wis ngono lah, ayo makan. Nah, minyaknya habis tinggal dikit. Tetes terakhir. Nah, ini tadi nyonya aku goreng pakai kecap asin ya. Masya Allah keselomot. Tambahkan garam. Telurnya nggak cantik ya, gara-gara kena kecap asin.
hitam. Godhong telo. Tambahkan micin, garam. Yang penting itu layu. Nah, aku cuman oseng kayak gini. Yang penting tak tambahin micin biar gurih. Nah, kita tambahin godhong telo. Nah, seperti ini. Kita punya sambal terasi ya. Kita tambahkan secukupnya. Ini pedes banget ya. Di sini. Secukupnya. Ini adalah telur ceplok ya. Hitam karena terkena kecap asinenyonya. Nah, ini nasi sama godhong telo sama sambal terasi. Caan daging sapi kemarin dikasih nyonya. Nah, endulita mendunia. Ini menune sederhana. Ala-ala deso ya teman-teman, tapi rasanya cetar mendunia dan membahana. Aku bersyukur banget atas nikmat hari ini, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kan ada yang nanya ya, apakah orang Taiwan itu semuanya kalau misalkan lebaran Imlek itu belanja segitu banyaknya dan masak banyak banget? Enggak teman-teman. Tidak semua orang melakukan hal seperti itu. Nyonyaku tuh ibaratnya adalah seorang orang zaman dulu gitu loh teman-teman. Yang masih memegang adat istiadat kayak gitu. Yang namanya perempuan ya harus masak, harus sembahyangan, masak sendiri untuk sebuah keluarga kayak gitu. Kalau untuk orang sekarang itu, ya bukan orang sekarang ya, pribadi orang masing-masing. Kalau majikan saya yang dulu ini perbandingannya ya, bahkan pas waktu Imlek itu tidak ada sembahyangan untuk buah-buahan di depan itu tidak ada. Tidak ada yang namanya membeli ini, membeli itu nggak ada. Kita pas waktu Imlek itu berapa hari kita makan di luar. Untuk makan bersama dengan keluarga itu kayak ada di restoran gede terus kita makan di situ kayak gitu. Lebih simple, mudah, sederhana kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya Allah sekarang waktunya makan. Oh, sebelumnya kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Urung mangan wis menggeh-menggeh. Ini kena opo iki? Kena asem apa piye? Enggak kena. Oh, ini godhong telone cantik ya, ijo royo-royo teman-teman. Terus panas-panas, anget-anget. Oh, tangan saya luka ya. Kalau pas musim dingin gini tangan itu gampang meletek lah, luka lah, pecah lah kayak gitu. Saya tuh suka rasa otentik dari godhong telo ya teman-teman. Godhong telo itu rasanya ada rasa khasnya. Ibaratnya mau cuman dialup atau cuman mau digodok atau mau cuman dioseng tuh enak banget. Rasanya tuh enak. Beda sama sayur lain nih. Terus ini ya sayur sejuta umat. Di seluruh bumi itu ada.
Aku makan rodok tertekan ya. Karena mangape disuruh sopan santun dan tata krama. Saya bingung mangap yang sopan santun dan tata krama itu gimana, saya rodok bingung. Daging sapinya alot-alot, enak, gurih, manis, asin. Terkena sambal terasi yang pedesnya ugal-ugalan dan mengoeh-ngoehkan lambe dan membuat lambe kita menjadi berengen. Apapun yang kita makan itu gampang, sederhana. Kalau kita lapar, pasti enak teman-teman, percaya. Ketika kita kelaparan, kita cuma makan nasi sama sambal, enak misalnya. Kerupuk ya enak. Ngomong kerupuk baru kelingan. Kerupuk bawang. Orang bijak adalah orang yang mau meminta maaf atas kesalahannya. Dan orang yang baik pula adalah orang yang selalu memaafkan tanpa harus orang lain meminta maaf. Jadi wis diikhlasno. Itu adalah orang yang baik. Saya itu kalau ada salah sama orang itu saya selalu mengucapkan ya mohon maaf lahir batin kayak gitu. Sama nyonya pun aku kalau salah aku yang ngomong ya mohon maaf lahir batin nyonya, seperti itu. Ya Allah. Kamu nggak nambah sambal yuk? Pengen sih sebenarnya. Tumben banget telurnya masih ya. Telurnya masih utuh. Telur cuma digaremin aja seenak ini. Aku kalau zaman dulu kala itu suka telur yang digoreng, telur ceplok yang digoreng sampai garing ya. Sekarang saya berubah. Saya suka telur yang digoreng yang agak basah-basah kayak gini. Jangan terlalu garing, mateng tapi agak basah loh, sampai mencolot. Cerewetan aja. Mohon maaf ya. Gurih ya.
Asinnya pas banget. Kalau goreng telur jangan terlalu asin, nggak enak. Enak. Asinnya yang pas. Alhamdulillah ya Allah. Kenyang yuk, kenyang. Aduh. Nah, ini teman-teman banyak yang penasaran kan rasa keripik ubi itu seperti apa. Wis tak makan separuh teman-teman. Yang satunya untuk Mbak Sita, untuk merayakan ulang tahun Mbak Sita. Ini harganya itu nggak yang penuh banget ya teman-teman. Jadi ada segini, harganya itu 100 MT. Kalau zaman dulu lebih murah. Zaman dulu itu yang warna kuning itu 80 MT kalau nggak salah ya. Yang warna ungu lebih mahal. Yang warna kuning, memang kan ubi kuning lebih murah. Ini rasanya itu manis teman-teman. Jadi dia dikasih bubuk gula. Kita tuang ya. Kayak gini. Ini tuh bubuk gula teman-teman. Manis tambah gula. Breaking news, selamat pagi ya Allah, khusus koncoku sing ning Taiwan. Sampe ngerti ra? Videoku sing komplain masalah pengiriman iku lho guys, sing masalah paket dodol. Akhirnya juga ditanggapi karena Yusri Mulyani. Seriusan aku ora ngapus ya. Ya Allah Yusri, aku mencinta. Ini tentang paketan itu loh teman-teman. Paketan yang banyak diodol-odol, setelah itu masih ngirim surat, masih suruh bayar, ternyata barang yang ada di dalam itu berkurang. Saya juga nggak tahu ya, alhamdulillah aku 2 kali pengiriman itu aman. Yang terakhir kali aku sama Mbak Bro kardus kecil itu, nggak tahu itu belum sampai teman-teman, kisaran wes 1 bulan. Pas aku nge-tracking yang ada aplikasi indeks, barang aku udah nyampe mana, ternyata barang aku tuh udah sampai Indonesia. Tapi masih dalam pemeriksaan bea cukai, kalau nggak salah seperti itu. Kalau salah ya mohon maaf. Nah intinya kalau aku ya, apapun yang hilang dari kita ya berarti bukan milik kita. Mau ditangisin kayak apa ya kita nggak akan bisa ya. Apapun yang lepas dari kita ya berarti itu ya memang bukan ditakdirkan untuk kita seperti itu. Tapi kalau barang itu masih aman sampai rumah kita ya alhamdulillah. Nah ini adalah keripik ubi kuning ya. Rasanya piye? Rasa ubinya enak. Untuk harga 100 NT termasuk murah. Terus sayangnya kenapa dia itu manis. Harusnya ya, orang zaman sekarang tidak suka makanan yang terlalu manis. Harusnya dia kasih sedikit garam aja ora apa-apa. Tapi banyak orang Taiwan suka manis, ya itu salah. Dia tidak crunchy, tidak terlalu crunchy. Soalnya dia tuh agak tebal punya. Toh dia dikasih gula-gula itu. Jadi dia tuh nggak yang keras itu nggak. Tapi bukan yang melempem juga. Saya susah ngomongnya ya. Intinya bukan crunchy, bukan kayak kerupuk yang krak itu bukan. Apa recommended? Kalau menurut saya recommend. Apalagi kalau ada versi asin, apalagi ada versi pedes. Pasti aku seneng banget ya. Nah, teman-teman tuliskan komentar di bawah. Teman-teman lebih suka keripik yang asin atau keripik yang manis? Pilihannya hanya 2. Misalkan keripik pisang manis atau keripik pisang asin. Kalau saya sendiri, saya lebih suka yang tidak usah ditambahi gula. Ibaratnya keripik pisang, ya wes keripik pisang aja, nggak usah ditambahi lagi. Atau yang rasanya sedikit asin supaya gurih, kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman suka apa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Aku gak gelem yuk, ora gelem ya monggo. Ora gelem ya ora apa-apa, gelem menuliskan ya gak apa-apa, wis alhamdulillah. Kira-kira videonya seperti ini ya teman-teman.
Apapun yang menimpa kita di dalam kehidupan kita, entah baik, entah buruk, itu pasti ada hikmahnya, teman-teman. Apapun yang hilang dari kita, kalau memang barang itu bukan milik kita, ya berarti, ya memang barang itu Allah berkehendak kalau barang itu bukan milik kita. Dan percayalah teman-teman, karma itu mengikuti dalam kehidupan kita. Entah karma baik atau entah karma buruk. Kalau misalkan suatu saat kita meringankan seseorang dalam, misalkan ya ada seseorang yang kesusahan, kita meringankan seseorang tersebut, maka suatu saat nanti kita tidak usah berharap akan kebaikan dari orang tersebut. Suatu saat nanti yang kita nggak tahu di tahun kapan, di arah yang mana, orang yang mana akan meringankan kita dan membantu kita. Percayalah ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha bijaksana, Asmaul Husna, seperti itu. Awakmu ngomong apa lu? Aku juga ngerti ngomong ngawur gitu. Ya wes lah. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.